Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah kita berhenti memuji Tuhan kita Allah. Kita yakin senang melihat kita karena Dia Maha melihat, mendengar kita karena Dia Maha mendengar, dan mengetahui segala sesuatu gerak-gerik kehidupan kita. Bahkan Ia mengetahui semua yang disembunyikan oleh hati dan mata manusia. Dia Maha Adil, Maha Kuat, Maha Bijaksana, dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah mengucapkan kalimat mulia ini. Yuk kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan hormat dan ketundukan kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, ilmunya. Juga Dia telah diutus untuk menutup risalah langit, tidak lagi nabi dan rasul setelahnya. Manusia terbaik ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri tauladan bagi semua manusia, siapapun dia, dari suku manapun, bangsa manapun, jenis kelamin apapun, laki-laki atau perempuan. Maka siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan pasti akan bahagia, tentram hidupnya, dan akan menang dari musuh-musuhnya. Karena ini semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan langsung dibalas oleh Allah tambahan 10 rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian kita yang kedua sekarang ini kita akan membahas sebuah kalimat, Bapak Ibu sekalian, yang kalau kalimat ini Bapak Ibu pahami, maka dipastikan Bapak Ibu akan kokoh dalam berpegang pada agama Islam, akan mudah untuk istiqomah dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dan dipastikan insya Allah akan selalu berlumba-lumba ingin melakukan kebaikan-kebaikan, ingin bersaing positif sebagai sesama seorang muslim dan muslimah dalam meninggalkan semua larangan. Fondasi ini, kekuatan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah keyakinan. Agama kita ini berada di atas kekuatan fondasi keyakinan. Dan ini harus ada dalam jiwa kita. Dan ini sangat ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan beliau. Ini bukan cuma sekedar landasan agama kita sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kalau Bapak Ibu kuat keyakinannya, maka akan sangat luar biasa. Membuat kita selalu semangat hidup, membuat kita selalu tidak putus asa, membuat kita selalu untuk menambah prestasi-prestasi kita, membuat kita mau memaafkan orang lain, dan segala macam hal. Dokter itu biasanya kalau kita lagi konsultasi, maka dia sedang membangkitkan keyakinan kita. Saya bisa sembuh gak, dok? Jawabannya dokter apa? Gak bisa sembuh, gak mungkin. Bisa. Konsumsi aja obat ini. Walaupun dokter itu sudah tahu mungkin orang ini kronis. Karena yang sedang dibangun keyakinan. Kenapa ada orang bisa hidup di tengah hutan sendirian? Karena dia yakin kalau ini baik buat dia. Sebenarnya potensinya sudah ada dalam diri kita. Seperti misalnya Bapak Ibu pada saat lapar sangat yakin kalau makan menghilangkan lapar, kan? Pada saat kita haus, kenapa kita larinya ke minum? Karena kita yakin minum menghilangkan haus. Pada saat kita ngantuk, kenapa kita larinya ke tidur? Karena kita yakin itu memang solusinya. Pada saat kita sedang sedih, kita berbicara dengan orang yang bisa menghibur kita. Tidak mungkin kita akan menambah permasalahan. Itu potensi keyakinan ada.
Agama kita ini di atas keyakinan Bapak Ibu sekalian. Harus yakin Allah itu ada. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tidak usah lagi berpikir, masih ada enggak sih Tuhan selain Allah? Masih ada enggak kekuatan atau penguasa selain Allah? Jadi kalau Bapak Ibu berminat bisa kembali ke ceramah kami di YouTube, ada judulnya Saudaraku, kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Judulnya, kenalilah Tuhanmu, engkau akan bahagia. Panjang lebar saya jelaskan siapa itu Allah. Walaupun memang pertemuan kita kemarin juga sempat saya singgung masalah itu ya, tapi belum selengkap pada saat di bahasan yang tadi saya sebutkan judulnya. Untuk lebih jauh Bapak Ibu sekalian, supaya kita pahami tentang masalah keyakinan ini, orang kalau sholat misalnya, dia yakin Tuhannya ada, Allah, maka dikasih predikat mukmin, dikasih predikat mukmin. Kalau dia sholat, dia belum yakin Allah ada, maka dikasih predikat muslim saja. Jadi kalau misal gini, Bapak Ibu sholat iya, zakat iya, puasa Ramadan iya, gitu kan, haji iya, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak? Nanti hari kiamat saya terima nggak pahalanya? Ini masih muslim, belum mukmin. Mukmin itu Bapak Ibu gabungkan antara 5 rukun Islam sama 6 rukun iman. Kita sholat, Allah ada. Memang lagi saya komunikasi dengan Allah nih. Memang begitu dalam hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, kalau seorang hamba sedang sholat dan dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab dari langit sana mengatakan Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Athna alayya abdi, kata Allah, hambaku ya menyanjung-nyanjungku. Maliki yaumiddin, raja pemilik hari kiamat. Maka Allah menjawab, Majadani abdi, hambaku memposisikan aku pada posisi yang sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Allah menjawab, hadza li wa li abdi, ini milikku dan milik hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Mana menyembah, tunduk, patuh, takut, cinta, itu haknya Allah sebagai pencipta. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong, kata Allah, ini milik hambaku, boleh dia minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka dari keimanan, dari ilmu, dari tentu kalangan para nabi-nabi yang diteruskan oleh para ulama. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkahi, waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, maghdubi alaihim adalah Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau masuk Islam. Tidak mau, mereka tahu betul. Kata dalam Al-Quran ayat lain dikatakan tentang Yahudi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal benar siapa Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri, tapi sengaja tidak mau. Waladhdallin, kata Ibnu Abbas, adalah Nasrani, karena mereka mau berdakwah tapi mereka tidak tahu apa yang sedang mereka dakwakan, sampai mereka akhirnya mengatakan Allah punya anak, gitu. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi baca, Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini milik hambaku dan hambaku akan dapat apa yang dia minta. Jadi sebenarnya kita kalau lagi sholat, kita sedang komunikasi dengan Allah. Kita ruku, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Bahkan ada buku saya titipkan ke Pak Yayat, mungkin bisa difotokopi nanti, macam-macam doa ya. Itu diantara doanya begini, doa ruku itu, Allahumma laka raka'tu. Ya, ada 6 macam doa ruku ya. Mungkin yang Bapak Ibu sudah tahu, subhana rabbil azim. Ada yang kedua, subhana rabbil azim wa bihamdi. Yang ketiga, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Yang keempat, subhanallahi dzil jabarut
wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Yang kelima, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini tentu panjang kalau saya terjemahkan, Bapak Ibu nanti bisa baca di buku yang saya bilang tadi, bisa di copy terjemahannya. Saya ingin titik beratkan yang keenam, bunyinya begini, Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu lah saya ruku ini, wa bika amantu, kepadamu saya beriman, walaka aslamtu, kepadamu saya menyerahkan diri, raka'a sam'i, telah ruku pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa lahmi, dagingku, wa dami, dan darahku, wa idhami, dan tulang-tulangku, wa asabi'i, dan seluruh otot-ototku, wa mastaqalla bihi qadami, dan semua yang ditopang oleh kedua telapak kakiku. Ini kalau seorang hamba renungin, dia sedang bicara sama Tuhan itu. Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Makanya kita bilang, Rabbana walakal hamd, wahai pencipta kami segala puji bagimu. Allahu Akbar, sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Di antara doa sujud juga ada 6 macam, di antaranya adalah Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu lah saya sujud, wa bika amantu, kepadamu saya beriman, wa laka aslamtu, kepadamu saya menyerahkan diri, sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu wa sawwara, kepada zat yang telah membuatnya dan melukisnya. Taruh alis seperti ini, mata seperti ini, itu kalimat yang dalam sekali. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Kita duduk juga di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah maafkan saya, ya Allah limpahkan kesehatan buat saya, keselamatan buat saya. Banyak doa yang kita baca sampai terakhir tahiyat, at-tahiyyatu lillah, ya. Penghormatan yang sempurna untuk Allah, itu maknanya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ya. Dan semua kebaikan-kebaikan, semua ya rahmat karunia, semua dari sisi Allah. Ini semua adalah doa-doa sampai akhir, ya. Komunikasi dengan Allah. Kalau Bapak Ibu sholat Allahu Akbar dengan keyakinan penuh Allah ada, bacaan ini kita renungi semua, maka itu namanya mukmin. Makanya pernah ada orang Badui datang di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah syahadat dia bilang, amanna, kami sudah beriman. Allah turunkan firman-Nya, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, mereka sudah masuk Islam, tapi mereka belum beriman. Nah, Allah mengatakan, walamma yadkhulul imana fi qulubihim, nanti mereka beriman kalau sudah tertanam dalam hatinya masalah itu. Jadi butuh keyakinan. Kita akan coba pertemuan ini lebih banyak membahas kisah orang-orang sebelum kita, bagaimana mereka membangun keislamannya di atas fondasi ini, sehingga dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, nggak bakal pernah berubah agamanya. Halal yang Allah halalkan, haram yang Allah haramkan. Islam adalah prinsip hidup, dia amalkan. Kita ambil contoh yang terbaik adalah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Manusia yang paling baik setelah nabi-nabi adalah para sahabat Nabi, ya. Mereka hidup bersama baginda Nabi SAW. Ada yang menikah dengan anaknya seperti Uthman dan Ali radhiyallahu anhuma, anak Nabi SAW, ya, yang dinikahi. Ada yang menjadi mertua Nabi seperti Abu Bakar dan Umar, ya. Ada juga yang menjadi sahabat-sahabatnya, ya. Ada yang menjadi pembantunya, banyak sekali. Dan manusia yang terbaik dari kalangan sahabat ada 4 khulafaur rasyidin. Itu Bapak Ibu tidak asing lagi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ajma'in. Kita coba lihat kehidupan para sahabat ini. Karena Bapak Ibu sampai ke telinga kita dan kita bisa baca di buku-buku tentang riwayat para sahabat. Bukan hanya sekadar kita kenal, oh Abu Bakar sama Umar, Uthman, Ali itu radhiyallahu ajma'in adalah sahabat-sahabat yang jamin masuk surga. Baik, apa manfaatnya buat kita? Supaya kita contohi, ikuti kehidupan mereka. Bukan mustahil kita bersama mereka di surga, ciplak hidupnya, gitu kan?
Kita lihat dalam masalah keyakinan ini, misal contoh Abu Bakar. Abu Bakar ini punya banyak sekali kisah Bapak Ibu sekalian. Saya kalau baca, kadang-kadang netesin air mata sendiri. Kadang-kadang saya kaget, seperti orang tercampur antara kaget sama kagum. Ada manusia seperti ini gitu. Di zaman dulu loh, ya. Di zaman dulu ini belum ada teknologi kayak sekarang. Sebagaimana saya bahasakan, ya. Sebagaimana saya bahasakan, kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu, bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita hidup di zaman itu tidak ada teknologi, tidak ada segala macam. Tiba-tiba ada orang mengaku Nabi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan kita harus beriman. Dan kalau tidak beriman, kafir, bisa masuk neraka, kan jadi masalah. Nggak semudah itu. Ya. Tapi lihatlah figur Abu Bakar. Dan kita angkat kisah yang menarik sekali dari kisah Isra dan Mi'raj. Tidak asing lagi, surah nomor 17 dalam Al-Quran, surah Al-Isra menjelaskan masalah itu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar dari para ustadz, dari para kiai tentang kisah Isra Mi'raj. Tapi izinkan saya menyampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman atau hikmah dari sisi yang lain. Ya. Nabi SAW menceritakan diri beliau mengatakan, satu malam pada saat saya sedang tidur, ada dua riwayat. Tidur di rumah, ada riwayatnya tidur di Masjid Haram Mekah. Maka Jibril datang kepadaku dan membawa burak. Dan burak ini kata Nabi SAW adalah antara kuda sama keledai, bagal ya, seperti bagal. Bagal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Kata beliau, maka datanglah burak bagal berwarna putih bersayap, dan saya pun naik ke atasnya. Dimanapun matanya melihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Kemudian saya tiba di Palestina. Dan saya mengikat tali kekangan burak di sebuah tempat di Masjid Aqsa, di mana semua nabi-nabi mengikat tali kuda kekangannya di situ. Dan sampai sekarang kalau Bapak Ibu ke Masjid Aqsa, ada di sisi kanannya masjid, kalau menghadap kiblat, turun sedikit tangga, di bawah itu ada seperti kuningan bulat. Itu diyakini adalah tempat mengikatnya burak oleh Nabi SAW. Yang jelas, Nabi SAW mengatakan, lalu saya pun masuk ke Masjid Aqsa, lalu saya bertemu dengan nabi-nabi, ruh para nabi Allah kumpulkan, lalu saya mengimami mereka sholat, kemudian saya pun keluar, lalu saya dimi'rajkan ke langit, saya menembus 7 lapis langit. Di langit pertama saya bertemu dengan Adam, ya. Dua nabi sepupu, ya, Isa dan Yahya. Kemudian di langit ketiga saya bertemu dengan Harun, di langit keempat ketemu dengan Idris, di langit kelima ketemu dengan Yusuf, di langit keenam ketemu dengan Musa, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Tentu di sini Bapak Ibu sekalian, kisah Isra Mi'raj panjang ya, karena Nabi SAW waktu ketemu sama nabi-nabi ini ngobrol, sempat ngobrol. Tapi saya tidak bahas itu, karena kita bukan sedang membahas Isra Mi'raj, kita sedang membahas tokoh kita Abu Bakar. Nabi SAW mengatakan, sampai saya tiba di langit ketujuh, tiba di Sidratul Muntaha, maka Jibril berkata, hai Muhammad, tugasku hanya sampai di sini. Ada beberapa athar menyebutkan, kalau saya melewati batas ini bisa hangus. Maka Nabi SAW pun menerima perintah sholat dari Tuhannya. Awalnya 50 waktu sholat. Kemudian turun Nabi SAW ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim, tidak bicara apa-apa. Langit keenam, ketemu Musa alaihissalam. Musa tanya, hai Muhammad, berapa yang diperintahkan sholat oleh Tuhanmu? 50 waktu sholat. Kata Musa AS, minta lagi, ringankan, umatmu tidak akan mampu. Nabi SAW bilang, saya pun balik, minta keringanan. Allah ringankan 5, sisa 45. Turun langit ke-6, ditahan lagi sama Musa. Berapa hai Muhammad? 45, masih berat. Minta lagi keringanan. Terus saja kata Nabi SAW, saya ditahan oleh Musa, sampai tinggal 5 saja. Itu pun Musa masih berkata, minta keringanan hai Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita diperintahkan 50 waktu sholat, per 15 menit azan, siap nggak sholat? Sekarang aja 5 waktu sholat masih keteteran gitu kan.
Kalau 50 waktu sholat itu luar biasa. Jadi Nabi Musa alaihissalam punya jasa besar ya. Kata Nabi SAW, saya pun berkata, saya sudah malu kepada Tuhanku. Maka Allah pun berfirman kepadaku, kata Nabi SAW, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat, tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena setiap pahala bagi umat Islam dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka kata Nabi SAW, saya pun pulang ke Palestina, ringkas ceritanya, kemudian saya pun pulang ke Mekah. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, waktu itu tiba di Mekah sudah pagi, udah mulai terbit matahari. Beliau duduk di depan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW merenungi kejadian tadi malam. Lewat satu orang tokoh Quraisy yang terkenal dan diberikan julukan oleh Nabi SAW dengan Fir'aunnya umat ini. Siapa dia? Ada yang tahu? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal ini, Bapak Ibu sekalian, Jahal itu artinya bodoh ya. Kalau Abu Jahal berarti super bodoh ini. Ya. Ini Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian, di Mekah, waktu itu kedudukannya seperti Raja Mekah. Dan namanya di Mekah Abu Hakam. Hakam itu orang bijaksana. Karena dianggap cerdas. Dia cerdas. Dianggap sangat cerdas, orang kaya, orang cerdas gitu kan. Diberikan juga Abu Hakam. Ada alasannya kenapa dikasih julukan Abu Jahal oleh Nabi SAW. Jadi Abu Jahal ini, Bapak Ibu sekalian, setiap malam kalau orang Mekah sudah tidur, dia datang diam-diam ke rumah Nabi untuk dengarin ayat Al-Quran. Jadi kalau misalnya meja ini kita ibaratkan, ini contoh saja rumah atau dinding masjid ini, maka Abu Jahal ada di sudut rumah. Rupanya Abu Sufyan juga ada di sebelah sana. Pimpinan orang Quraisy yang lain. Ada satu lagi temannya di belakang. Mereka dengarin sampai pagi. Hari pertama mereka dengar, waktu mereka bubar, takut orang Mekah tahu, ketemu tiga-tiga ini. Lalu saling tanya, ngapain di sini? Dengarin ayat dari Muhammad. Kita ini pemimpin Mekah, harus berhenti. Kalau enggak nanti bahaya nih. Sepakat nih, enggak lagi mau ngulangin. Rupanya besok malam ngulangin lagi tiga-tiganya. Karena dia pikir temannya enggak bakal datang. Penasarannya dengan Al-Quran, karena turun dalam bahasanya. Bayangkan kalau Al-Quran turun dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, bicara yang kita ngerti, kan gitu. Itu orang Mekah begitu, dia ngerti dalam bahasa Arabnya gitu kan. Maka mereka ulangi, ketemu lagi pagi, janjian lagi. Sampai 3 hari. Setelah 3 hari, Abu Sufyan sama temannya lagi satu bilang, kita ini bukan anak kecil. 3 hari kita dengarin apa yang Muhammad baca, dan bagaimana menurutmu? Oh, menurut saya bagus. Bahkan ada yang saya mengerti, ada yang saya tidak mengerti. Tapi bagus ajarannya. Ajaran kepada tauhid, mengesahkan Allah, nggak boleh sembah berhala, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Baik, kita tanya Abu Hakam, kata mereka. Tanya Abu Hakam. Nah ini alasan kenapa julukannya orang Islam bilang Abu Jahal. Supaya Bapak Ibu tahu. Pergilah 2 orang ini, Abu Sufyan sama temannya, ke rumah Abu Jahal. Wahai Abu Hakam, kita bukan anak kecil. Sudah 3 hari kita dengarkan apa yang Muhammad sampaikan. Bagaimana menurutmu? Abu Jahal tundukkan kepala lalu dia angkat, dia mengatakan, demi Allah saya tahu apa yang Muhammad ajarkan benar. Dia tahu benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kau kan pimpinan kami. Kalau kau beriman, semua orang Mekah beriman. Dia bilang, ini alasannya, fanatisme kesukuan. Dia bilang, dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing di Mekah. Kalau suku Muhammad memberikan minum dan makan jemaah haji, maka sukuku juga lakukan. Kalau suku Muhammad mengurus, membuat pasukan untuk membela Mekah, maka sukuku juga buat itu. Sekarang di sukunya Muhammad keluar Nabi. Muhammad ngaku Nabi, di sukuku tidak ada Nabi. Maka pasti sukuku akan kalah. Gara-gara itu saya tidak mau beriman. Ini kan kebodohan Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat itu kalau dia beriman, dia panen pahala 1 Mekah. Dia nggak mau. Maka dia bilang, saya mengambil keputusan selamanya saya tidak akan beriman. Setelah Nabi SAW dengar itu, Nabi bilang, Abu Jahal. Orang ini goblok betul. Luar biasa. Kenapa dia nggak mau beriman?
Baik itu julukan Abu Jahal. Abu Jahal ini benci sekali dengan Islam, Bapak Ibu sekalian. Apalagi Nabi Muhammad alaihissalam, karena dia anggap saingannya. Waktu Nabi SAW pulang Isra Mi'raj, lagi dulu depan Ka'bah merenungi kejadian tadi, lewat nih si Abu Jahal. Abu Jahal bilang, "Hai Muhammad, apa yang membuat memolong-molong seperti itu? Kenapa kamu begitu kayak orang bingung?" Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, dengan polos dia ceritakan, tadi malam datang kepada saya Jibril bawa burak itu kuda begini bersayap terbang ke Palestina. Sekejap mata, di mana matanya melihat sudah kakinya di sana. Sekejap mata. Kemudian saya ketemu dengan nabi-nabi A, B, C, D, naik langit ketemu nabi, perintah sholat, kembali lagi Palestina, kembali ke Mekah. Ringkas ceritanya tentu Isra Mi'raj panjang. Nabi SAW menceritakan ke Abu Jahal. Dan pertama kali Abu Jahal duduk dengar dari Nabi. Apa kata Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian? Sekarang saatnya Muhammad dihancurkan. Ini kebohongan besar. Kuda bersayap. Dari mana ceritanya kuda bersayap? Belum lagi perjalanan Mekah Palestina waktu itu, Bapak Ibu sekalian, sebulan dengan kuda tercepat. Abu Jahal bilang, Bapak Ibu sekalian, "Hai Muhammad, apakah kamu menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami dan laki-laki terbaik kami sebulan? Kamu tempuh dalam 1 malam. Berarti pulang pergi harusnya 2 bulan. 1 malam." Kata Nabi SAW, "Iya." Apa kata Abu Jahal? "Wahai Muhammad, kalau saya kumpulin masyarakat Mekah semua, mau cerita nggak?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Nabi dengan polosnya wahyu. Tapi bagi Abu Jahal ini sebuah hal yang luar biasa. Begini saja Bapak Ibu sekalian, saya kasih rasional supaya kita tahu bagaimana bobotnya kejadian pada saat itu ya. Kalau sekarang di masjid ini ada orang Bapak Ibu sekalian yang bilang, "Saya tadi 2 jam yang lalu baru take off dari Jakarta dan sekarang sudah tiba di California." Percaya nggak kira-kira? 2 jam, walaupun sudah ada pesawat ya. Begitu rasionalnya zaman itu. Mereka tahu kendaraan tercepat kuda dan Mekah Palestina sebulan. Itu kalau non-stop. Laki-laki yang kuat, kudanya sempurna. Berarti kalau orang santai-santai bisa 2 bulan baru sampai. 2 bulan pulang pergi, dapat dengan 1 malam. Kata Nabi SAW, "Ya." Dia bilang, "Hai Muhammad, ceritain orang Mekah kalau saya kumpulin." Mau. Abu Jahal bukan mau ceritain orang Mekah supaya tahu keajaiban ini. Mau hancurin Nabi Muhammad SAW. Maka waktu Nabi bilang iya, dipegang tangannya Nabi SAW, naik ke Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais, Bapak Ibu sekalian, sebuah bukit yang ada di dekat Safa Marwah. Ya. Bukit ini khusus untuk menyampaikan iklan. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Sekarang bisa informasi dari HP, bisa email, bisa apalah, medsos banyak ya. Zaman dulu nggak bisa. Jadi kalau ada informasi, harus ada 1 orang naik ke Bukit Abi Kubais lalu teriak, "Hai penduduk Mekah, ada kejadian begini, ada kejadian begitu." Misal ada pasukan musuh mau menyerang, misal ada tokoh masyarakat yang mati, apalah ya. Dan yang naik di Bukit Abi Kubais waktu itu, Bapak Ibu sekalian, harus budak, nggak boleh orang sembarangan, dan harus dia. Kalau dia mati digantiin anaknya. Kalau ada orang lain naik bisa dipenggal lehernya. Kena orang naik berarti ada informasi penting. Waktu itu Abu Jahal memegang tangan Nabi SAW, membawa Nabi naik ke situ, ke Bukit Abi Kubais. Orang-orang Mekah pertama kali lihat Bukit Abi Kubais ada 2 orang, biasanya 1 orang. Mereka kumpul. Waktu mereka dekat, mereka kaget. Yang di atas gunung ini, bukit ini, Nabi Muhammad SAW, orang terpercayanya Mekah, dan Abu Jahal yang mereka anggap raja mereka. Gitu kan? Maka orang Muslim yang berkumpul karena Nabi SAW, orang kafirnya berkumpul karena Abu Jahal. Maka setelah kumpul semua, kata Abu Jahal, "Hai penduduk Mekah, hai Quraisy, sebentar lagi Muhammad akan menyampaikan kepada kalian berita penting. Dengarkan baik-baik." Maka mereka pertama kali dengar Abu Jahal suruh dengar apa yang Nabi Muhammad SAW ucapkan.
Bapak Ibu perlu tahu ya, sebelum kejadian Isra Mi'raj ini, Abu Jahal mengeluarkan instruksi orang Mekah, jangan pernah dengar satu huruf pun dari lisannya Muhammad. Dia penyihir. Sekarang dia suruh dengar. Orang-orang Mekah siap dengar. Maka kata Abu Jahal, hai Muhammad, bicaralah. Tapi Muhammad SAW dengan polosnya Bapak Ibu sekarang sampaikan, telah datang kepada saya burak, Jibril, kuda, terbang, bersayap, A, B, C, D, sampai selesai. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekarang untuk diceritain? Penduduk Mekah yang kafir bertambah kufur. Mereka saling bisa sama lain, ini Muhammad gila. Dari mana kuda bisa bersayap, bisa terbang ke Palestina 1 bulan? Ini aja kita nggak percaya, apalagi naik ke langit, ketemu Tuhannya. Tambah ngawur ini. Mereka tambah kufur. Yang sudah beriman di kalangan sahabat sempat ragu sebagian mereka. Benar nggak ini? Tapi ini Nabi. Gitu ya. Abu Jahal terlihat keadaan tersebut itu target dia. Dia pun turun dari bukit sambil membisikkan dirinya sendiri bicara. Tapi ada sahabat Nabi yang dengar waktu itu. Dia bilang, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Lalu dia turun menuju ke bukit Abi Kubais. Dia menuju ke Darun Nadwa. Darun Nadwa ini Bapak Ibu sekalian seperti tempat perkumpulan lah. Mungkin Bapak Ibu di kota ini kumpulnya di masjid ini misalnya ya. Dan Darun itu tempat kumpulnya mereka. Bukan tempat ibadah, tapi tempat mereka ngumpul tokoh-tokoh Quraisy untuk mecahin permasalahan Mekah. Makanya ke sana dia mengatakan, hai Quraisy, kata Abu Jahal, berita gembira. Agamanya Muhammad sudah habis. Kita nggak perlu lagi repot perangi dia. Kata mereka, kenapa wahai Abu Hakam? Kata Abu Jahal, karena lihat sendiri keadaannya. Muhammad telah dikelilingi orang-orang di dekat Bukit Qubais dan dia telah mengarang-arang berita bohong. Kata Muhammad, lalu Abu Jahal ceritain teman-temannya. Dia nggak sadar ini dia sedang menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan. Dia sebarin. Katanya datang kepadanya malaikat bernama Jibril. Katanya datang burak kuda putih bersayap. Katanya terbang secepat ya di mana mata dia memandang kakinya sudah di sana sampai ke Palestina. Lalu dia sholat di sana, imami nabi-nabi dan naik ke langit, turun sampai ke sini. Panjang lebar Abu Jahal ceritakan. Teman-temannya semua ragu. Benar atau bohong? Mereka katakan penyihir lah, pendusta lah. Waktu itu kebetulan ada beberapa sahabat Nabi yang tahu sumber masalahnya Abu Jahal. Maka mereka dengar, sahabat dengar Abu Jahal bilang, ada satu orang lagi. Kalau satu orang ini berhasil kita goyahkan imannya, maka sudah habis agamanya Muhammad. Kata mereka, siapa? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Ini tokoh kita yang sedang kita ceritakan nih. Abu Bakar waktu itu Bapak Ibu sekalian kebetulan ada di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Pergilah Abu Jahal dengan teman-temannya nih jalan, diikuti dengan orang-orang Muslim, sahabat. Pertama kali dalam sejarah Mekah, Bapak Ibu sekalian, orang Muslim sama orang kafir jalan bersama waktu itu. Yang ada orang-orang kafir suka nyiksain orang Islam gitu kan. Tapi penasaran, apa yang Abu Bakar mau bilang? Umat ini sudah bimbang. Begitu tiba di kebun, Abu Bakar, Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah. Keluar Abu Bakar, lihat, tumben ini. Kok Abu Jahal datang ke kebunnya? Belum pernah terjadi. Sama tokoh-tokoh Quraisy dan pertama kali dalam sejarah Mekah, orang beriman sama orang kafir jalan bersama. Lalu kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu Muhammad telah gila. Masa dia ngarang cerita bohong? Katanya. Kemudian Abu Jahal ceritain Abu Bakar. Abu Bakar ini belum dengar cerita Isra Mi'raj ini. Karena yang pertama kali ketemu sama Nabi tadi di orang Mekah, Abu Jahal. Lalu diceritalah sama dia, datang malaikat Jibril, datang burak, datang ABC sampai selesai. Begitu selesai, Abu Bakar sudah tahu, ini Abu Jahal mau koyahkan imannya. Maka ada dua kisah, ada dua riwayat. Riwayat pertama, Abu Bakar berkata, wahai Quraisy, ketahuilah,
Aku telah yakin, kalimat ini ya, yang kita jadikan bahasan kita yakin. Aku telah yakin Muhammad utusan Allah dan benar dia menerima wahyu dari langit sementara dia di bumi. Kenapa aku tidak yakin kalau dia bisa naik ke langit? Sama saja. Jawaban yang kedua yang unik ini. Apa yang dia bilang? Dan ini sekaligus membungkam mulutnya Abu Jahal dan juga membuat orang Quraisy nggak ada yang bisa bicara. Dia mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas terang putih. Muhammad bilang, tidak Abu Bakar, tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya akan bilang iya hitam. Bayangkan bagaimana keyakinannya tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Di zaman dulu ini, belum ada media, Islam belum lengkap, ayat baru berapa ayat yang turun waktu kuasa Mekah. Abu Bakar bilang apa? Kalau depan mata saya tembok putih, Muhammad bilang enggak, Abu Bakar itu hitam. Saya bohongkan mata saya dan saya bilang oh iya hitam, betul, mata saya yang salah. Sampai anggota tubuhnya pun dia lebih percaya Nabi SAW daripada anggota tubuhnya sendiri. Maka Abu Jahal jadi diam. Bagaimana caranya mengoyahkan imannya orang ini? Tembok putih, Muhammad bilang hitam ya hitam, salah mata dia. Gitu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu ada masalah nih berarti. Dia bilang sama sahabat-sahabat itu, di mana Rasulullah SAW? Kata mereka, di Bukit Abi Qubais, dikerumuni orang. Abu Bakar segera datang, naik kuda, pergi ke sana. Begitu tiba di sana, dari jauh dia sudah lihat Nabi SAW di atas Bukit Abi Qubais. Abu Bakar sambil jalan sambil teriak, ya Rasulullah, dengan suara keras. Ya Rasulullah. Rasulullah SAW pernah melihat dari atas bukit, lebih tinggi kan, tahu. Senyum melihat Abu Bakar, tahu siapa yang datang ini. Lalu Abu Bakar di atas kuda sengaja teriak-teriak dengan suara keras, ya Rasulullah, Abu Jahal datang ke kebun saya dan dia berkata, katanya Anda berkata, mulai Abu Bakar ulangi ceritanya Isra Miraj. Datang kepada Anda malaikat Jibril, datang kepada Anda membawa borak yang bersayap putih, terbang dan sampai habis. Jadi Abu Bakar sambil jalan, Bapak Ibu sekalian, sambil ceritain Isra Miraj. Jadi makin nyebar berita itu. Gitu kan. Begitu selesai, naik ke Bukit Abi Qubais, lalu dengan suara keras Abu Bakar, bukan tidak santun dengan Nabi SAW, tapi mau memperdengarkan orang. Segitu tiba langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya mau tanya, benarkah itu? Kata Nabi SAW, iya benar. Gak ada keraguan. Betul, jadi ini bukan mimpi, bukan apa, ini betul. Maka Abu Bakar waktu itu Bapak Ibu sekalian mengucapkan kalimat yang tadinya ada umat Islam di awal Abu Jahal merusak cerita Nabi SAW ini, kan ada tadi orang-orang beriman yang hadir dan sempat kendor imannya. Abu Bakar mau kembalikan iman mereka. Kata Abu Bakar kalimat satu saja, Anda pasti benar. Kalimat yang luar biasa. Cerita ini benar. Tidak ada cerita yang lain. Dan ini Abu Bakar luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada orang yang aku ajak masuk Islam kecuali bertanya, masih bertanya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada tanya. Saya utusan Allah, Anda utusan Allah. Nggak ada ceritanya, pokoknya bebe. Jadi luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, kalau iman umat ini semua ditimbang di sebuah timbangan, dan imannya Abu Bakar ditimbang di sebelah, tetap lebih berat imannya Abu Bakar. Bapak Ibu tahu Abu Bakar itu seperti apa badannya? Kecil, kurus. Sampai dikatakan dalam riwayat, kalau angin meniup, tertiup, itu terdorong badannya. Tapi subhanallah, Islam tidak melihat fisik seseorang, jiwa, ruhnya. Ada orang kekar, tapi ruhnya lemah. Imannya seperti kerupuk. Sakit sedikit merengek, ada masalah sedikit gak bisa hadapi. Orang kalau jiwanya kekar Bapak Ibu sekalian, biar fisik kita lapar, biar capek, jiwa itu bisa membuat dia semangat. Jiwa itu diobat, makanannya seperti di majelis ilmu, keimanan, itu makanan dia. Maka Bapak Ibu kalau duduk begini, Ibu sedang menyehatkan, sedang mengolahragakan, memberikan gizi yang sangat luar biasa buat ruh kita. Dan ruh kalau kuat luar biasa.
Mau dingin, mau panas, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, aman. Yang penting jurunya kuat. Gitu ya. Begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar di sini Bapak Ibu sekalian, dengan perkataan dia tadi sudah membuat umat Islam kembali imannya. Sekarang Abu Bakar mau membalik keadaan. Bagaimana supaya satu Mekah percaya Isra Mi'raj terjadi. Bayangkan ini. Ini nggak gampang ya. Kalau sekarang saya bilang, Bapak Ibu ini surah Isra ayat 1 menjelaskan. Ini loh hadisnya, ini kitab rujukannya. Kita gampang. Dan semua ustaz kita tanya akan jelasin hal yang sama. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Afrika, Isra Mi'raj sama kajiannya. Ya. Tapi waktu itu beda, Bapak Ibu sekalian. Maka Abu Bakar lihat ya, bagaimana luar biasa dengan keyakinan, dia bisa membalik keadaan orang Mekah yang kafir, bisa yakin, oh iya, Isra Mi'raj terjadi. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, semua orang Mekah di sini tahu kalau Anda belum pernah ke Palestina. Kami semua tahu itu. Dan Abu Bakar balik ke orang-orang Quraisy. Ada Abu Jahal sama teman-temannya di bawah bukit. Hai Quraisy, kalian tahu kan kalau Muhammad belum pernah ke Palestina? Iya, kami tahu. Baik, saya mau minta satu hal, kata Abu Bakar. Sebentar lagi saya akan minta kepada Muhammad SAW untuk menceritakan tentang Palestina. Bagaimana pintu gerbangnya, bagaimana rumah-rumahnya, bagaimana pasarnya, apa orang lah yang bisa kalau kita masuk kita bisa lihat ya di pinggir jalan. Ceritakan dan bagaimana Masjid Aqsa. Kalau apa yang Muhammad ceritakan seperti yang kalian ketahui, karena di situ kebetulan tokoh-tokoh Quraisy semua sudah pernah ke Palestina. Yang Bapak Ibu baca dalam salah satu ayat Al-Quran, Rihlat Ash-Shita'i Was-Sayf, perjalanan musim dingin dan musim panas. Salah satunya itu ke Palestina. Jadi mereka per 6 bulan ke Palestina, 6 bulan ke Yaman. Mereka kalau mau dagang, begitu orang-orang Quraisy ya. Jadi mereka tahu betul Palestina. Ya. Apalagi sering bolak-balik. Maka kata Abu Bakar, kalian kan tahu betul Palestina. Ini Muhammad belum lagi Palestina. Kalau Muhammad cerita tentang Palestina, pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, persis seperti yang kalian tahu, maka kan harus sportif mengatakan Muhammad benar. Tapi kalau ada satu saja yang Muhammad cerita tentang Palestina salah, tidak seperti kalian lakukan atau kalian ketahui, maka kalian punya hak mendustakan Muhammad selamanya. Setuju? Setuju. Baik. Balik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang apa yang Anda lihat di Palestina. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pada saat itu Allah membuka di depan mata saya Palestina. Seperti saya sedang lihat, pintu gerbangnya begini, jalannya begini, pasar-pasarnya seperti ini. Nabi ceritakan semua, rinci. Sampai Nabi SAW menceritakan tentang Masjid Aqsa, dan Nabi menghitungkan tiang Masjid Aqsa untuk mereka. Uniknya, waktu Nabi SAW bilang, pintu gerbangnya begini. Apa orang-orang Quraisy bilang? Muhammad benar. Jalannya begini, Muhammad benar. Rumahnya begini, Muhammad benar. Semuanya benar. Dan yang mengatakan benar ini tokoh-tokoh Quraisy. Ini persis. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kasih rasional di sini. Kalau seandainya sekarang ini saya mau ceritakan Bapak Ibu mana keramik, mana batunya, lantainya Masjid Aqsa yang pecah, saya bisa sekarang buka internet, kan kita bisa pakai satelit, bisa tahu ya. Bahkan orang yang sholat di Masjid Aqsa berapa orang kita bisa hitung. Kalau sekarang, kalau zaman dulu nggak ada teknologi, kan harusnya dengan mata kepala ya. Berarti waktu Nabi ceritakan pasarnya begini, harus dia sudah pernah ke sana, bukan cerita orang. Gitu kan? Harus lihat sendiri. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah mulai berbalik nih. Dari tadinya tidak yakin, sekarang yakin. Iya ya, tokoh-tokoh Quraisy semua yang bilang nih. Maka tugas Abu Bakar selesai sampai sini. Tujuan dia itu. Tapi saya ingin sempurnakan kisah Isra Mi'raj supaya Bapak Ibu lebih paham. Yang penting sudah tahu poinnya Abu Bakar karena keyakinannya bisa seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, hai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau satu bukti ini kalian yakin, percaya sama saya,
maka kalian akan beriman kepada saya. Kalau kalian tidak percaya, maka tidak akan ada gunanya. Percuma saja, kalian tidak beriman sama saya. Kata mereka, apa itu hai Muhammad? Kata Nabi SAW, ini kalimat luar biasa. Waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, udah pulang, pergi dan pulang kan? Waktu pulang, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah itu Bapak Ibu sekalian, kalau jumlah 3 ekor unta ke atas, 3 sampai 1000 sampai 2000 unta namanya kafilah. Kalau kurang dari 3 ekor tidak dikatakan kafilah. Gitu. Saya melihat kafilah kalian Quraisy, ada yang sedang jalan dari Palestina ke Mekah. Jumlah untanya sekian, nama orang-orangnya fulan, 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 fulan. Nabi sebut nama satu-satu. Dan unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya ada kain merah. Dan waktu saya lagi lewat di atas mereka, di atas burak nih, tadi kuda bersayap, saya melihat ada salah seorang di antara mereka yang kehilangan untanya. Dan saya tahu untanya di mana. Maka saya teriak, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, kejarlah. Maka mereka mengikuti suaraku dan mereka menemukan unta itu. Nanti 2 hari lagi, kata Nabi, Nabi tentukan harinya. 2 hari lagi kafilah itu tiba di Mekah. Tanya mereka apa yang saya ceritakan ini, benar nggak? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, secara rasional. Kalau sekarang kita mau tahu dari LA ke sini, ya, siapa lagi di jalan, kita bisa pakai satelit. Oh, di kilometer sekian misalnya kita mau tahu mobilnya orang apa, ya, kita bisa tahu. Tapi ini zaman dulu harus lihat bagaimana Nabi bisa rincikan kafilahnya, hilang untahnya, jumlah orangnya, jumlah untanya, nama-nama orang. Unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Bapak Ibu tahu apa? 2 hari kemudian satu Mekah semua keluar ke pintu Abi Kubais namanya. Pintu Bani Syaibah. Mereka kumpul semua di sana, di pintu gerbang Mekah. Nunggu kafilah yang Nabi bilang, yang beriman sama yang kafir semua nunggu, benar gak ya? Subhanallah, menjelang duhur, udah mulai terik matahari, muncul kafilah itu. Yang uniknya, semua sama, jumlah unta dan nama orang-orangnya. Serta unta yang paling depan, betul warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran, Quraisy Mekah bilang apa? Hai Quraisy yang ada di kafilah, hai Quraisy kafilah, kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina. Orang semua dengar nih. Apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Kata mereka, iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Kami mendengar suara entah dari mana, mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan, kejarlah. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Maka orang-orang kafilah sekarang balik bertanya, hai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu informasi ini? Sementara belum ada satu orang pun dari kami yang masuk ke Mekah. Kalau sudah ada yang masuk, mungkin cerita kisah ini mungkin. Ini belum turun dari unta mereka, masih jalan. Kata mereka apa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ini Bapak Ibu sekalian, satu Mekah percaya Isra Mi'raj betul terjadi. Makanya kalau ada orang sekarang yang tidak percaya Isra Mi'raj itu aneh. Ya, zaman dulu aja orang bisa percaya, apalagi zaman sekarang. Dan ini Bapak Ibu sekalian pelajaran yang sangat luar biasa tentang Abu Bakar. Kisah yang lain Abu Bakar Bapak Ibu sekalian radhiyallahu anhu yang luar biasa. Beliau pernah satu waktu jalan bersama Nabi SAW menuju ke Mekah untuk umroh setelah perang Ahzab. Perang Ahzab ini terjadi kalau tidak salah di tahun 5 Hijriah. Ya Allah sebutkan dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Ahzab. Setelah itu Nabi SAW umrah dan ikutlah kurang lebih 1.400 atau 1.399 sahabat. Begitu tiba di Mekah, sebelum masuk Mekah, orang-orang Quraisy supaya mau menahan Nabi SAW, larang masuk. Maka Nabi SAW berkemah di wilayah namanya Hudaybiyah, di luar wilayah haram sedikit. Maka terjadilah dialog yang panjang antara Quraisy
sama Nabi SAW, mereka tetap melarang, tidak boleh umat Islam masuk. Maka Umar radhiyallahu anhu sempat jengkel dengan ini. Nabi SAW pun akhirnya menulis kesepakatan, oke lah kita tidak usah umrah tahun ini, tahun depan baru umrah. Kesepakatan damai, tidak boleh perang selama 10 tahun. Kemudian juga ada kesepakatan siapapun orang Mekah yang masuk Islam, maka tidak boleh dilarang untuk pergi ke Mekah, bahkan harus dipulangkan ke Mekah. Dan siapapun orang Madinah yang murtad dari Islam, nggak boleh diambil kembali. Ini kan curang sebenarnya. Sahabat-sahabat ini pada pegel dengan kesepakatan ini kan, termasuk Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Umar ini, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Kata Nabi SAW, betul. Bukankah orang Quraisy salah? Kata Nabi SAW, betul. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Mestinya kita lawan saja perang. Kenapa harus kita sepakat damai? 1400 orang cukup lawan Mekah. Kata Nabi SAW, belum ada perintah hai Abu Bakar. Belum ada perintah hai Umar. Maka Umar penasaran, dia datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita benar? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita salah? Bukankah Quraisy salah? Abu Bakar, iya. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Perang aja. Ajak Rasulullah pulang. Apa kata Abu Bakar? Ini jawaban yang membuat akhirnya Umar jadi diam. Wahai Umar, ini adalah utusan Allah. Ini Rasulullah. Tidak mungkin keputusannya salah. Jangan kau bantah. Di mana dia letakkan kakinya, di situ kau letakkan kakinya. Abu Umar begitu dengar, oh iya ya, berhenti langsung. Jadi apapun keputusan yang diambil Nabi SAW tidak ada yang salah, semua benar. Dan ternyata betul memang benar. Allah turunkan dalam Al-Quran, kenapa Allah tahan mukminin supaya tidak menyerang Mekah dalam surah Al-Ahzab? Karena ternyata di Mekah ada banyak penduduk Mekah yang pura-pura yang masuk Islam tapi dia sembunyikan keislamannya, gitu kan? Kata Allah SWT, kalau kalian masuk serang Mekah waktu itu kalian tidak tahu mana muslim, mana kafir, karena akan membunuh semuanya. Maka Allah menahan kalian. Barulah Umar berkata, sungguh pendapat Allah dan Rasulnya lebih benar. Tapi Abu Bakar di sini dengan sangat yakin masalah itu. Gitu kan? Juga kejadian yang sangat besar di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Masyhur sekali kisahnya. Waktu Nabi SAW meninggal, Bapak Ibu sekalian, semua umat Islam sedih. Sampai kata para sahabat, kami waktu itu, seseorang di antara kami sampai mencari tempat pohon untuk bersandar, batu, hanya untuk menangis. Mereka tidak bimbang, benar gak Rasulullah mati? Tapi beritanya mati benar. Termasuk yang waktu itu bimbang adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasan, nanti kita ceritakan tentang kisahnya gitu kan. Umar bin Khattab ini sampai menghunuskan pedangnya lalu berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya akan penggal lehernya. Umat Islam dalam kondisi bingung, Umar pun dengan tegasnya begitu. Orang semua bingung, apa ini berita yang sebenarnya? Memang Rasulullah sudah meninggal. Maka mereka pun melapor kepada Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebunnya, datang ke rumah Nabi SAW, dilihat Nabi meninggal, sudah mati. Lalu Abu Bakar kecup di antara dua keningnya, lalu menutup dengan kain sambil mengatakan, ya Rasulullah, engkau hidup mulia dan engkau juga sudah meninggal mulia. Mati yang Allah janjikan untukmu sudah terjadi, gitu kan? Dan kau tidak akan pernah merasakannya setelah ini. Lalu Abu Bakar keluar, mendekati Umar. Umar lagi teriak-teriak, siapa yang bilang Rasulullah mati, saya akan penggal. Maka Abu Bakar pun menepuk pundaknya. Hai Umar, ala rizkik. Tenanglah hai Umar. Umar waktu awal tidak mau dengar, karena dalam kondisi dia masih jengkel gitu kan. Lalu Abu Bakar menegaskan suara yang lebih tegas lagi, hai Umar, ala rizkik. Wahai Umar, tenang. Maka waktu dia lihat Abu Bakar, dia tenang. Lalu Abu Bakar naik di mimbar, mengucapkan kalimat Bapak Ibu sekalian yang merupakan keyakinan setiap Muslim. Dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa di antara kalian yang mengaku menyembah Muhammad, tahulah Muhammad sudah mati.
Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak akan pernah mati. Ya, maka Abu Bakar pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau Nabi SAW akan mati, gitu kan? Maka Umar pun mengatakan seakan-akan ayat-ayat itu baru saya dengar sekarang. Padahal tadinya sudah dari dulu saya hafal. Tapi ternyata yang membuat akhirnya umat Islam bisa menerima keadaan kematian Nabi SAW karena keyakinannya Abu Bakar. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kami tidak ada bedanya dalam hal ibadah dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar sedekah, kami sedekah. Abu Bakar jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar di keyakinannya. Luar biasa. Halal, nikmati. Haram, tinggalkan. Enggak ada negosiasi. Perintah Allah kerjakan. Ya. Yang dilarang tinggalkan. Selesai. Enggak ada negosiasi dalam masalah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, titik. Itu seorang muslim. Kita pindah ke kisah Umar bin Khattab. Umar juga adalah sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan ketegasannya. Saking tegasnya diberikan julukan oleh Nabi SAW dengan As-Siddiq. Al-Faruq. Ya. Kalau As-Siddiq itu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tadi benarkan tentang kisah Isra Mi'raj, di serah Nabi SAW, Nabi mengatakan dia Siddiq. Orang yang mempercayai wahyu. Kalau Umar punya julukan Al-Faruq. Faruq artinya membedakan mana baik, mana benar, mana salah. Umar juga termasuk orang yang sangat tegas, tapi tentu Abu Bakar lebih utama daripada Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu sekalian, salah satu keutamaannya adalah pernah satu waktu dia lagi masuk ke rumah Nabi SAW, kemudian para istri Nabi lagi bicara, dan suara mereka tinggi. Bukan kena tidak santun sama Nabi SAW, tapi lagi ngobrol satu sama yang lain, perempuan-perempuan lagi pada ngobrol. Begitu Umar datang, semua diam. Gak ada yang berani ngomong gitu. Lalu kata Nabi SAW sambil senyum, gitu kan. Umar betul lihat Nabi senyum. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa anda senyum? Semoga Allah membuat anda selalu senyum. Kata Nabi SAW, saya heran dengan wanita-wanita ini. Waktu kau belum datang tadi, suaranya mereka tinggi semua. Begitu kau datang senyap, nggak ada suaranya. Maka kata Umar, hai musuh-musuh Allah. Umar bilang sama para istri, hai musuh Allah gitu. Apakah kalian takut kepada saya dan tidak takut pada Rasulullah SAW? Maka kata Ummu Salamah, istri Nabi yang paling tua, tentu saja hai Umar, karena Rasulullah lebih lembut daripada kamu. Umar orangnya tegas, luar biasa gitu. Apa kata Nabi SAW? Wahai Umar, wahai Ibnu Khattab, gara-gara ketegasanmu ini, halal, haram, gak ada main-main, gitu kan. Maka ketahuilah, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya, ubun-ubunku dalam genggamannya, demi Allah maksudnya. Kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau lewat di lembah itu, dia cari lembah lain. Karena takut bertemu dengan Umar. Bapak Ibu sekalian, Umar punya kisah banyak sekali, radhiyallahu anhu. Luar biasa juga kisah-kisahnya. Tapi di antara kisah yang berhubungan dengan keyakinannya adalah beliau pernah, Bapak Ibu sekalian, didatangi oleh anaknya, dan anaknya ini berkata kepada ayahnya Umar, anaknya masih kecil kebetulan, ayah, teman-teman saya mengolok-olok saya di zaman khilafahnya beliau karena baju saya sobek. Beliin baju baru ayah. Maka kata Umar, baiklah, pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kayak tempat penyimpanan pangan dan waktunya harta, makanan, minuman, apa persiapan umat Islam, termasuk harta. Kata Umar, pergilah kepada pamanmu penjaga Baitul Mal, sampaikan salamku dan bilang kalau ayahmu sedang meminta gajinya dimajukan, ambil itu lalu belilah baju. Gitu ya. Maka anaknya pun pergi ke sana lalu berkata, paman, ada salam. Ayahku Amirul Mukminin Umar bin Khattab menitip pesan, katanya kalau bisa gajinya dimajukan. Lalu kemudian saya akan ambil untuk beli baju karena teman-teman saya mengolok baju saya sobek. Lalu kata penjaga itu bilang apa? Sampaikan salam kepada ayahmu Amirul Mukminin. Bilang,
apakah ada jaminan bahwasanya ayahmu masih bisa hidup sampai akhir bulan sehingga dia bisa bayar itu? Sekarang belum selesai, belum tanggal terima gajinya. Kalau dia ambil sekarang, apa ada jaminan dia bisa hidup sampai akhir bulan nanti? Maka anaknya dengan polos pulang. Wahai ayahku, pamanku penjaga Baitul Mal bilang, sampaikan kepada ayahmu salam dan bilang, katakan apakah masih ada jaminan engkau akan hidup sampai akhir bulan? Maka tiba-tiba Umar bin Khattab menangis terisak-isak, gitu kan? Sambil mengatakan pamanmu benar, gitu kan? Tidak ada yang bisa menjamin Umar hidup sampai akhir bulan. Apa yang mendorong seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kenapa Umar seperti ini? Padahal dia raja, dia bisa suruh ambil gaji, bahkan bisa utang, gitu kan? Tapi subhanallah, kuasa Allah SWT. Kisah yang lain, Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah satu waktu mengirim surat kepada Raja Romawi untuk mengajak masuk Islam. Rupanya Raja Romawi ini masih berpikir, dan dia kalau menawarkan Islam, kalau mereka tolak maka mereka bayar upeti, namanya jizyah dalam Al-Quran. Maka raja ini berpikir upeti aja, mereka juga tidak mau berperang dengan muslimin. Dan itu salah satu orang perdana menterinya raja ini yang membawa sekitar 3.000 prajurit, diikuti dengan banyak sekali peti-peti emas untuk dibayar kepada Umar, gitu ya. Masuklah ke Madinah prajurit-prajurit Romawi ini. Begitu masuk pintu gerbang Madinah, tentu banyak peti-peti emas dijaga oleh pengawal-pengawal. Maka lewat seorang muslim penduduk Madinah, lalu kata Perdana Menteri Romawi ini, "Hai muslim," berhenti dia, "saya mau tanya, di mana istanahnya Raja Agung Umar?" Si muslim ini diam, lalu dia bilang, "Istana? Kalau yang Anda tanyakan rumahnya Amir Mu'minin, saya tahu. Istana tidak ada di Madinah, istana. Kalau rumahnya lurus saja, nanti belok kanan." Lalu orang muslim ini pergi. Kata si Perdana Menteri ini, belum pernah saya temukan ada orang tahu ini peti emas, lalu tidak minta duit. Baru pertama kali dia lihat ada ini. Ini untuk sifatnya orang muslim, bukan mengemis dan minta-minta, gitu kan. Dia bilang, kalau kami sudah siapkan satu peti khusus untuk bagi-bagi duit. Kalau misalnya ada orang minta-minta, gitu kan, dikasih. Jadi ini orang tidak minta, sudah jadi tanda tanya buat dia. Kenapa orang ini, orang kaya raya kah? Tapi kalau kaya raya tidak mungkin jalan kaki, gitu kan. Dia jalan terus sampai di ujung, dia belok kanan jalan Madinah. Rumah semua sama waktu itu, kotak saja, satu pintu, 2 jendela. Kalau 2 lantai tinggal tambah 2 jendela di atas. Itu rumah paling besar. Dia jalan-jalan, tidak ada penduduk Madinah juga kosong, nggak ada penjaga-penjaga. Sampai dia ketemu sama satu muslim, ada lagi situ muslim penduduk Madinah lagi duduk di bawah pohon. Lalu dia bilang, "Hai muslim." Berdirilah orang itu. Lalu dia tanya, "Di mana istananya Raja Agung Umar?" Kata si muslim itu, "Kenapa engkau mencari Umar?" Dia bilang, "Ada surat datang Raja Agung Umar kepada Raja kami Romawi, mengajak kami masuk Islam, dan Raja kami masih menolak, maka kami membawa ini upetinya, kami akan bayar." Ya. Maka dia bilang, "Kami mau bayar, mau bertemu dengan Umar." Lalu orang itu pun melihat kiri kanan, dia lihat banyak sekali peti. Dia mengatakan, "Bagaimana ini orang lagi bicara sementara dia di bawah, Perdana Menteri di atas kuda ya." Kata orang itu, "Bagaimana kalau yang di depanmu ini Umar?" Maka orang itu bingung, "Apakah Anda betul Umar?" Kata dia, "Iya, saya Umar." Turunlah Perdana Menteri ini, begitu menghadap depan Umar, lalu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Masuk Islam. Kata Umar, "Kenapa kau masuk Islam?" Dia bilang, "Saya sudah lama dengar nama Anda, dan saya sekarang baru tahu kenapa orang-orang di negeri saya kalau dengar nama Anda, saya sudah ketakutan." Gitu kan. "Anda di sini ngapain? Di bawah pohon Amir Mu'minin." Dia bilang, "Saya lagi tunggu baju saya dicuci."
Umar bilang, dia cuci bajunya sendiri, dia gantung depan rumah. Saya lagi tunggu kering. Jadi, duduk di bawah pohon. Apakah Anda tidak punya pengawal? Nggak ada pengawal. Saya bersama dengan Allah. Dia bilang, gara-gara itu saya masuk Islam. Umar bin Khattab tidak punya pengawal, tidak punya pendamping. Duduk sendiri dengan keyakinan bahwasanya dia bersama Allah. Dan di zaman beliau, ya, itu Islam sudah menguasai setengah dunia. Karena tahun 15 Hijriah, utara Jazirah Arab, negeri Syam dan Turki bagian Asia takluk di tangan Umar bin Khattab yang dikirim pasukan dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Tahun 16 dikenal dengan perang Yarmuk gitu ya. Tahun 16 Hijriah diutuslah pasukan ke Persia, takluklah Iran, Irak, Afghanistan, Rusia. Pada saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perangnya Umar bin Khattab, dengan 30.000 orang mengarahkan 240.000. Tahun 20 Hijriah, Umar berkuasa dari tahun 13 sampai 23. Tahun 20 Hijriah, beliau utus lagi pasukan 8.000 orang menuju ke Mesir dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Tembus Mesir, Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, seluruh Afrika bahkan Spanyol nanti terbuka masuknya Islam di sana. Setengah dunia dikuasai, nggak ada pengawalnya satupun. Apa yang membuat Umar bin Khattab bisa lakukan ini Bapak Ibu sekalian? Bahkan Umar bin Khattab tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah keliling Madinah, tidak ada pengawalnya, sendirian jalan. Kisah yang masyhur mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kalau sudah mendengar Alhamdulillah, kalau belum dengar bisa diambil pelajaran. Satu malam Umar bin Khattab pernah sakit 3 hari. Satu hari pernah sakit 3 hari. Nggak keluar, dan biasanya beliau keluar setiap hari. Lihat orang-orang Madinah kalau saudaranya tidak ada lagi yang perlu baru dia tidur gitu. Sendirian jalan. Satu hari pernah sakit 3 hari dia nggak keluar. Hari keempat beliau keluar. Jalan terus sambil pinggir kota Madinah ada api unggun. Kemudian beliau melihat mampir ke sana ada seorang ibu, anak-anaknya 3 orang lagi nangis di depannya. Lalu kata Umar setelah salam, wahai amatullah. Amatullah ini maksudnya hamba Allah. Ya perempuan, kalau laki-laki Abdullah, ya. Wahai amatullah, ada apa denganmu? Dia bilang pemimpin negeri ini tidak adil. Dia nggak tahu kalau ini Umar. Ya. Kata Umar, kenapa? Dia bilang saya sama anak saya sudah lapar 3 hari. Jadi 3 hari yang Umar tidak keluar di situ ada kelaparan. Ya Allahu alam pemimpin kita sekarang ini bagaimana keadaannya negara-negara Islam, ya. Yang tidak pernah mau tahu keadaan masyarakatnya. Semoga saja mereka diberi hidayah ya. Kalau ada yang meluangkan waktu, Alhamdulillah. Karena ini tanggung jawab semuanya kan. Berapa banyak orang yang kelaparan. Umar 3 hari nggak keluar sudah ada orang kelaparan. Dan orang ini sudah langsung memvonis Umar tidak adil. Dia tidak tahu kalau ini Umar. Kata Umar kenapa? Dia bilang saya 3 hari nggak makan. Lalu apa yang kau masak? Dia angkat pancinya, batu. Batu dimasak dengan air. Kenapa kau masak batu, hai ibu? Dia bilang supaya anak-anak saya mengira saya masak. Enggak ada makanan. Mau ambil makanan dari mana? Maka dengan seperti itu mereka hanya kecapean, menangis, tidur. Itu yang saya lakukan selama 3 hari. Maka Umar bilang baik, tunggulah sebentar. Umar tidak pakai tunggu, langsung ke Baitul Mal. Ngambil gandum, ngambil segala macam kebutuhan, dipikul sama Umar. Ada satu sahabat lagi lewat, lihat, Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, raja maksudnya. Julukannya Amir Mukminin waktu itu. Wahai Amir Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, raja. Apa yang Anda pikul ini? Mau kemana? Kata dia, ada yang saya pikul. Makanan. Gandum. Kata dia, baik, biarkan saya bawa. Kata dia apa? Apa kau ingin memikul dosaku hari kiamat? Tidak usah ikut-ikutan. Ini tanggung jawabku ini. Orang ini penasaran, diikuti dia. Ini Umar mau kemana? Umar jalan sampai pinggir kota Madinah, tengah malam ini. Ini bukan waktu duhur. Kalau kita kan sekarang siang-siang, tunggu mana kamera baru bisa ya, diambil gambarnya. Ini tengah malam sendirian. Saya tidak singgung siapapun ya. Alhamdulillah tidak ada penyebutan nama. Kalau ada yang merasa bagus lah. Tapi yang jelas Umar ini tengah malam. Bawa pikul sendiri. Mau dibantu pun sama pegawainya, temannya, enggak. Kau mau tanggung jawab, mau beban dosa, mau nanggung dosaku hari kiamat.
diikutin sampai tiba di sana. Umar nggak pakai banyak ngomong, pancinya diambil, dibersihin, dimasakin sama Umar dengan tangannya sendiri. Sampai selesai masakannya sudah, dimakankan ibu itu, dikasih anak-anaknya, sisanya gandum 1 karung dikasih. Kata ibu itu, kalau seandainya Umar seperti kamu, nggak ada orang yang kelaparan. Maka orang yang sedang sama Umar datang, hai ibu, tahu siapa orang ini? Enggak, saya nggak tahu. Itu Amirul Mukminin Umar. Gitu kan, langsung dia pun minta maaf, bukan saya Amirul Mukminin, saya tidak tahu, saya sudah dengar keadilan Anda segala macam. Kata Umar, sudah nggak masalah. Itu Allah sedang memperingatkan saya dari lisan kamu. Tapi tengah malam mau ngurus orang ini nggak gampang, gitu kan? Sampai pernah di zaman khilafahnya Umar, di siang bolong, lagi panas. Madinah kalau lagi panas 55 derajat, panas sekali. Ya, sampai bibir pecah-pecah, telapak kaki kita pecah karena panasnya biasa ya. Kami pernah hidup 7 tahun di sana. Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, dua anak mantu Nabi SAW di zaman kerajaan Umar, pernah siang hari lagi makan siang sama-sama. Waktu mereka mau bubar dari makan siang, gitu kan? Lewat lagi panas, saking panasnya mereka tutup wajah mereka dengan imamahnya, sisa imamahnya gitu kan. Lalu mereka lihat dari jauh ada orang yang sedang ngumpul-ngumpulin, tarik-tarikin unta yang sedang lepas, kambing yang sedang lepas. Sampai di tangan kiri kanannya banyak. Kata Utsman kepada Ali, siapa orang siang-siang bolong begini mau ngurus-ngurusin ini? Unta-unta, dan ini kelihatannya bukan unta dia, karena unta-unta yang lepas dipegangin sama dia, ditarik, kambing dikumpulin banyak, sampai banyak di tangan dia talinya semua. Kata Ali, saya juga tidak tahu, ayo kita lihat, mungkin kita bisa bantu. Begitu mereka dekat, mereka lihat Umar radhiyallahu anhu. Umar nggak tidur siang, nggak apa, ngurusin unta-untanya sama kambingnya masyarakatnya yang lepas, dikembalikan ke rumah masing-masing. Siang hari bolong gitu ya. Dan sekian banyak kisah yang luar biasa berhubungan dengan Umar radhiyallahu anhu. Luar biasa gitu ya. Tentu kalau kita mau kisahkan panjang, dan Bapak Ibu bisa kembali, ada ceramah kami di YouTube, dari 700 judul ceramah itu ada serial sahabat. Kisah Abu Bakar itu saya tablik akbar 4 jam di Jakarta. Umar juga begitu, 4 jam atau 5 jam. Banyak kisah-kisah kita sampaikan berhubungan dengan sahabat-sahabat mulia ini. Ini kita ambil contoh-contohnya saja. Kita pindah ke Utsman bin Affan, Khalifah Rashidah yang ketiga, radhiyallahu anhum. Utsman ini adalah sahabat Nabi yang pemalu sekali. Pemalu sekali Bapak Ibu sekalian. Saking malunya, kata sebagian ahli sejarah Islam, dinukil athar dari tentang beliau, beliau saking malunya sampai nggak pernah lihat kemaluannya sendiri. Saking malunya sama Allah. Satu waktu Nabi SAW lagi duduk di sebuah kebun kurma. Salah satu tradisi Nabi SAW kalau musim dingin, beliau suka berendam kakinya dengan air panas. Kalau musim panas, beliau rendam dengan air dingin. Waktu itu beliau lagi musim panas, Nabi SAW duduk di sebuah kebun, ada genangan air, beliau rendam kakinya sambil gulung gamis beliau sampai di atas lutut. Maka ada satu sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari berkata, ya Rasulullah, saya mau jadi penjaga kebun Anda ini, supaya nggak boleh sembarangan orang masuk. Kata Nabi SAW, jagalah, dijaga. Lewat Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, apakah Rasulullah di dalam, hai Abu Musa? Kata Abu Musa, iya. Baik, izinkan saya masuk. Kata dia, sebentar, saya tanya dulu Rasulullah SAW. Rasulullah izinkan, saya izinkan kamu masuk. Kalau tidak, nggak boleh. Maka Abu Musa pun masuk, mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia termasuk ahli surga. Jaminan. Maka masuklah Abu Bakar dari kebun itu, duduk di sebelah kanannya Nabi Muhammad SAW. Dia lihat Nabi gulung gamisnya sampai lutut, Abu Bakar juga ikut gulung sampai lutut, rendam juga kakinya di situ. Enggak lama kemudian Umar datang. Abu Musa, apakah Rasulullah di dalam? SAW. Kata dia, iya. Baik, izinkan saya masuk. Kata Abu Musa, sebentar, saya tanya Nabi dulu. Kalau Nabi SAW izinkan, baru kau boleh masuk. Maka masuk Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, Umar datang minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk. Dan sampaikan dia termasuk ahli surga. Dan dia akan
mati syahid. Jadi memang Umar bin Khattab kan waktu mau meninggal ditusuk oleh Abu Lu'lu' ya. Lagi sholat ditusuk sampai meninggal gara-gara itu mati syahid. Maka Umar pun masuk duduk di sebelah kiri Nabi SAW. Dia lihat Nabi sama Abu Bakar lagi gulung Nabi sampai lutut, dia juga ikut. Umar ikut sambil berendam kaki di situ. Datanglah Utsman bin Affan. Tanya, ini secara kebetulan dengan hikmah Allah begitu terjadi. Jadi mereka biasa tiap hari cari di mana Rasulullah, mereka ngumpul gitu. Hai Abu Musa, apakah Rasulullah di dalam? Kata Abu Musa, iya. Izinkan saya masuk sebentar. Saya tanya Nabi dulu. Tanya, ya Rasulullah, Utsman bin Affan minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan dia akan diuji di akhir hidupnya serta dia akan mati syahid. Jadi di akhir hidupnya Utsman bin Affan banyak fitnah. Ya. Dikatakan dia nepotisme lah, dia apalah segala macam fitnah yang tidak benar, sampai akhirnya terbunuh ya di tangan kaum Khawarij, orang-orang yang membenci kekuasaan beliau. Akhirnya meninggal dunia, gitu kan. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk, sampaikan dia termasuk ahli surga, tapi diikuti dengan cobaan sebelum dia meninggal di akhir hidupnya dan dia akan mati syahid. Lalu kemudian masuklah Utsman bin Affan. Waktu Utsman bin Affan masuk di kebun itu, tiba-tiba Nabi SAW turunkan gamisnya. Lututnya ditutup. Abu Bakar sama Umar tanya, ya Rasulullah, tadi waktu kami masuk, Anda nggak tutup lutut Anda. Kenapa waktu Utsman masuk Anda tutup? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin istaha minhul malaikah. Tidakkah aku malu sama laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia? Jadi Utsman bin Affan ini luar biasa, malaikat malu dengan dia. Kata ulama tadi, dia tidak pernah lihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Saking hati-hatinya gitu ya. Seperti itulah. Utsman bin Affan juga ini termasuk orang satu-satunya dari umat ini, Bapak Ibu sekalian, yang dianjurkan kalau beliau masih hidup sekarang, maka berlaku hadis ini. Tentu ini berlaku di masa beliau hidup ya. Kata Nabi SAW, hai muslimin, nikahkanlah anak perempuan kalian dengan Utsman. Nggak ada sahabat pun yang Nabi suruh nikahkan anaknya sama. Semua kita ini umat Islam dapat perintah itu. Kalau Utsman masih hidup, hai muslimin, nikahkan anak kalian dengan Utsman bin Affan, karena saya tidak nikahkan dia dengan kedua anak perempuan saya kecuali karena wahyu dari langit. Allah yang suruh jadikan dia anak mantu, gitu. Jadi saking luar biasanya. Baik, bicara masalah Utsman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, dan berhubungan dengan masalah keyakinannya. Tadi kalau Abu Bakar masalah keyakinan, kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau Umar tentang masalah ketegasannya, ya, dan keadilannya dalam kepemimpinan. Kalau Utsman ini dia lebih banyak kepada kedermawanan. Dermawan sekali orangnya, royal di jalan Allah. Pernah satu waktu Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan bantuan dan sumbangan jihad waktu mau perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi di akhir tahun 8 Hijriah, sebelum Haji Wada, melawan kerajaan Romawi. Tabuk sekarang masuk wilayah Saudi, tapi dulu di zaman Nabi SAW itu adalah wilayah kekuasaan Romawi. Rajanya waktu itu Heraklius, ya, Herakl. Dalam bahasa Arab dikatakan Herakl. Dia sudah tahu Nabi SAW dan dia seorang pendeta. Bahkan Herakl ini pernah dulu masuk Islam, lalu kemudian dia murtad kembali. Nabi SAW bentuk pasukan untuk menyerang Tabuk waktu itu, dan beliau suruh sahabat, ayo menyumbang jihad. Banyak sekali orang mau pergi, waktu itu 30.000 orang. Dan ada banyak di antara mereka yang tidak punya harta, tidak punya tunggangan. Mau pergi ikut perang, bagaimana caranya? Maka kata Nabi SAW, jihad, kumpullah harta kalian. Datanglah Utsman bin Affan lalu berkata, ya Rasulullah, saya akan menyumbang 100 ekor unta, 100 ekor kuda, lengkap dengan semua perlengkapannya. Baju perangnya, topi besinya, pedangnya, perisainya, makanannya, dan kudanya juga kuda-kuda perang. Mujahidnya tinggal naik. Kalau kita sekarang 1 tank.
siap semua dengan peralatan-peralatannya. Saya sumbang 100 ekor kuda, lengkap dengan semuanya. Kata Nabi SAW, bagus yang kau lakukan, hai Uthman. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang mau menyumbang? Uthman pikir tadi sudah cukup, ternyata masih kurang. Kata Nabi SAW, kata Uthman bin Affan, ya Rasulullah, saya nyumbang lagi 100 ekor kuda. Lengkap dengan perlengkapannya, sudah 200. Kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan, hai Uthman. Siapa lagi yang mau menyumbang? Uthman ini, saking luar cintanya dengan sedekah, sampai begitu dia dengar, siapa lagi mau nyumbang, dia nggak biarkan sahabat nyebut. Saya Rasulullah, kalau gitu 300 ekor unta. 100 ekor lagi saya kasih. Lengkap dengan semuanya. 100 ekor kuda ini nggak gampang ya. Mungkin teman-teman di sini kalau pernah beli kuda tahu nilainya itu mahal sekali. Apalagi kalau kuda yang biasa dilatih, yang sudah dilatih, berperang atau untuk tanding, itu miliaran harganya. Mahal sekali gitu kan. Ini 100 ekor, dikasih cuma-cuma, mujahid boleh pakai. Pulang pun perang menang untuk mereka sudah. Cuma-cuma. Kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan Utsman. Siapa lagi mau menyumbang? Nabi terus masih tanya, ya Rasulullah saya sumbang lagi 100. Udah 400. Terus sampai sudah 9 kali. Udah 900 ekor nih. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang mau menyumbang? Kata Uthman, ya Rasulullah, kuda saya tinggal 90. Dan ada lagi nih, tinggal ini saja. Saya akan genapkan dengan 10 ekor unta, biar jadi 1000. Kata Nabi SAW, bagus, sumbanglah. Sumbang. Kata Nabi SAW, setelah itu, tidak ada yang bisa menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dia lakukan pada hari ini. Lalu Nabi bilang, waktu itu kebetulan mujahid pada mau pergi nih, kan butuh air, isi kendi-kendi. Ada satu sumur punyanya orang Yahudi. Sumur ini oleh Yahudi dia tahu umat Islam butuh, dimahalin, dijual airnya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membeli sumur Rumat, sumur Rumat namanya, dijamin baginya surga. Utsman gak pakai nunggu. Datang ke sana, datang sama Yahudi. Hai Yahudi, berapa kau mau jual? Orang Yahudi ini Bapak Ibu sekalian sebutin angka nggak masuk di akal. Sekarang pun tidak ada sumur semahal itu. Ya. Dia bilang 20.000 dinar emas. Kalau kita dalam rupiah 6 miliar, 5-6 miliar. Nggak ada sumur begini. Di yayasan kami gali sumur 10 juta, 12 juta sudah gali sumur. Sumur 6 miliar ini sumur apa gitu? Dia pikir Utsman tidak mau beli. Sengaja gitu. Kata Utsman, saya beli, gak pakai ditawar. Karena Rasulullah bilang, siapa yang beli sumur rumah, baginya surga. Dia beli surganya. Datang, saya beli. Pulang, bawa 20.000 dinar emas, bayar. Saking gembiranya si Yahudi, sampai kebetulan sumur itu ada di kebun kurma kecil. Kata dia, hai Utsman, ambil semua, sama kebun-kebunnya. Karena 20.000 dinar emas bisa beli 20 kebun kurma seperti itu. Ini. Kasih. Utsman bin Affan itu masih haus teman-teman, dan tidak ada sumber air kecuali dari sumur zaman itu. Maka Utsman tidak minum seteguk air pun, kecuali dia sudah mengatakan, hai muslimin, ini wakaf buat kalian, silakan minum. Dan saking ikhlasnya Utsman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini sumur itu masih ada. Ingat kata-kata saya kalau Bapak Ibu lagi ke Madinah, umroh atau haji, minta mutawifnya, bilang, bisa nggak saya mau datangi sumurnya Utsman bin Affan? Masih ada sampai sekarang. Sumur itu subhanallah, tidak ada sumur berumur sampai 1400 tahun masih bersih airnya. Di muka bumi ini tidak ada. Itu satu-satunya. Karena ikhlasnya sampai Allah berkahi. Bukan cuma itu. Ada kejadian unik di sini Bapak Ibu sekalian. Di hari ini, Utsman bin Affan punya rekening di salah satu bank syariah di Saudi. Utsman bin Affan, kira-kira di dalam kehidupannya Bapak Ibu, bisa nggak orang mati punya rekening? Apalagi Utsman hidup di tahun 30-an Hijriah, meninggalnya tahun 37 Hijriah. Sekarang 1438, 1401 tahun yang lalu ini ceritanya. Ya. Bagaimana ceritanya bisa punya rekening? Jadi rupanya waktu Utsman bin Affan beli sumur itu dan kebun kurma itu, kan dia wakafin buat umat Islam, silahkan ambil buahnya, ambil airnya.
Rupanya Utsman bin Affan merawat kebun itu, ditambah pohon-pohon kurmanya, dikasih bibit-bibit yang bagus, dipekerjakan orang situ, sehingga lebih banyak hasil kurmanya. Dan setiap saat disedekahkan sama dia. Air boleh diambil, kurma boleh diambil. Waktu Utsman bin Affan mati, Ali bin Abi Thalib memasukkan dalam program pemerintah. Kebun Utsman diurus. Setengah hasil kebun kurma dikasih ke keluarganya Utsman, setengah lagi diwakafin untuk Utsman. Artinya dijual lalu kemudian disodakahkan lagi buat orang lain, gitu ya. Atau ada juga yang disodakahkan dikasih cuma-cuma atas nama Utsman bin Affan. Khusus kurmanya, air sumurnya nggak ada masalah. Saya pernah lewatin sumurnya, bahkan pagarnya terbuka malam, orang bisa datang. Setiap saat bisa ambil air kalau belum mau minum ya. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, di zaman kerajaan Umayyah yang setelah Ali bin Abi Thalib mati tahun 40 Hijriah, berdiri kerajaan pertama dalam Islam tahun 40 sampai 132 Hijriah. Di zaman kerajaan ini juga Abbasiyah setelahnya yang berkuasa tahun 132 sampai 656, juga Utsmaniyah yang runtuh saya ceritakan kemarin tahun 1924 dari khilafah menjadi republika, dan sampai sekarang kerajaan Saudi, kebun kurma itu masih dirawat. Dan uniknya, kebun kurma itu, kalau saya tidak salah ini ya, ini seingat saya, setengahnya masih dikasih kepada ahli waris. Ada juga kalau tidak salah saya dengar cerita, bahkan semuanya sudah tidak dikasih ahli waris. Semua hasil kebun kurma itu diwakafkan buat Utsman bin Affan. Tapi program pemerintah, jadi pemerintah yang rawat kebun itu, hasilnya berapapun diwakafin buat Utsman bin Affan. Apa yang dilakukan? Dibukakan rekening atas nama Utsman, walaupun orangnya sudah mati, oleh pemerintah Saudi. Semua hasil kurma itu ditaruh di rekeningnya. Dan sekarang ada jumlahnya miliaran real. Jumlahnya besar sekali. Ya. Saya tidak salah jutaan atau sampai sudah 1 miliar real. Besar sekali jumlah uang itu. Dan sekarang pemerintah Saudi membeli tanah yang ada di dekat Masjid Nabawi. Subhanallah, itu dulu rumahnya Utsman bin Affan. Dulu dibeli dari uang itu. Lalu akan dibangunkan hotel bintang 5, juga diwakafkan buat Utsman bin Affan. Lihat bagaimana berkahnya sedekah itu kalau ikhlas karena Allah. Sampai 1400 tahun masih berlaku. Bahkan sampai dia sudah meninggal orangnya, miliaran masih berjalan. Padahal bukan perusahaan ini. Hikmah Allah datang seperti itu. Dan kenapa Utsman mau melakukan itu Bapak Ibu sekalian? Beli sumur 6 miliar rupiah, ya, 20.000 dinar emas tanpa negosiasi. Dan dia tahu, yakin, Nabi SAW bersabda tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan Bapak Ibu, saya sarankan nonton ceramah kami di YouTube, judulnya Saudaraku adalah Rahasia Rezekimu. Dengarkan itu, saya jelaskan manfaat orang bersedekah. Kalau Bapak Ibu mau kaya, sedekah. Royal di jalan Allah, jangan perhitungan. Jangan cuma tahu kasih $1, $2, $5 terus, ya. Sumbang yang besar, gitu kan. Kalau di Indonesia saya bilang Bapak Ibu jangan 2.000 terus, ya. Pakai yang besar-besar, keluarin. Karena ini di jalan Allah. Allah sudah janjikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, mana kasamalun min sadaqah. Tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Itu kunci kekayaan. Tentu masih banyak kisah-kisah yang lain Bapak Ibu sekalian, tapi kita sampai sini. Saya akan pindah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib juga punya kisah banyak yang unik-unik ya. Yang jelas manusia ini adalah manusia yang sangat luar biasa, tidak kalah juga kedudukannya dan kemuliaannya dengan 3 sahabat yang sebelumnya. Apalagi dia adalah sepupu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dari Ahlul Bait ya, yang sangat mulia. Ali bin Abi Thalib dapat predikat dari Nabi SAW di perang Khaybar, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Pernah satu waktu Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib ini dalam salah satu kisah tentunya,
Dia pulang ke rumahnya, kemudian dia bilang sama Fatimah, istrinya radhiyallahu anha al-Batul, anak kesayangan Nabi SAW, wahai Fatimah, ada makanan enggak? Kata Fatimah, enggak ada makanan. Baik, ada uang hari ini yang bisa kita belanjakan makanan? Kata Fatimah, ada, tapi sisa 3 dirham. 3 dirham saya, 2 dirham, 2 dirham. Kata Ali, baiklah, berikan kepada saya berikan makanan. Ya. Minimal Hasan Husain bisa makan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ringkas cerita, Ali bin Abi Thalib pun bawa 2 dirham tadi, keluar pergi ke pasar, niat mau beli makanan. Waktu dia lewat, ada satu orang fakir miskin di pinggir jalan. Lagi bilang begini, wahai ayahnya Hasan, dipanggil. Orang Arab biasa panggil begitu, dan ini sunnah ya. Bapak ibu kalau punya anak tertua laki-laki, pakai namanya dia. Misal anak saya Uwais, saya dipanggil Abu Uwais, gitu kan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anaknya Hasan yang paling tua, maka dipanggil Abu Hasan. Wahai ayahnya Hasan, Abu Hasan. Lalu Ali pun radhiyallahu berhenti. Iya, sudah salaman, ini orang miskin, penduduk Madinah, gitu kan. Saya demi Allah sudah 3 hari belum makan, kata orang itu. Bantulah saya. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya pun berpikir, orang ini sudah 3 hari nggak makan, saya baru hari ini belum makan. Kalau uang 2 dirham ini dibagi 2, maka keluarganya juga tidak cukup, ini juga tidak cukup. Orang ini punya anak banyak, orang miskin ini. Maka dia pun kasih ini 2 dirham, silakan ambil. Padahal dia tahu nggak ada duit lagi nih. Pada hari itu tidak ada makanan pun. Dia pulang ke rumah. Fatimah tanya radhiyallahu anha, mana makanan hai Ali? Kisahnya begini, hai Fatimah. Fatimah pun menangis radhiyallahu anha. Bagaimana bisa? Minimal Hasan dan Husain makan, kok kasih orang ini? Dari mana kita bisa dapat makanan sekarang? Kata Ali, sabarlah. Coba saya ke rumah ayahmu Rasulullah SAW. Mungkin beliau punya makanan. Maka Fatimah pun sabar radhiyallahu anha. Ali pun pulang. Maksudnya keluar dari rumah beliau menuju ke rumah Nabi SAW. Dekat sekali jaraknya ya. Subhanallah, di tengah jalan. Ini lihat bagaimana keikhlasan seseorang dan keyakinan Ali tidak mungkin Allah membuat kelaparan kalau sudah sedekah di jalan Allah. Ambil pelajaran dari situ Bapak Ibu sekalian. Lewat satu orang Ansar, orang asli Madinah, dia bawa unta. Untanya unta betina besar berwarna merah. Ini unta yang paling mahal. Dia pegang untanya, lewat salaman sama Ali. Assalamualaikum, hai Abu Hasan, bapak kabar baik segala macam. Sudah. Kata orang ini tiba-tiba, tanpa sebab, hai ayahnya Hasan, saya punya unta yang bagus, mau beli enggak? Kata Ali, mau, tapi enggak ada duit. Kata dia, enggak apa-apa, beli saja, nanti baru kamu ganti. Nanti baru kamu bayar, gitu kan? Kalau aku bayar, kalau belum enggak apa-apa. Kata Ali, berapa harganya? Kebetulan unta seperti itu Bapak Ibu sekalian, kalau dijual 40 dirham, laku langsung. Langsung laku. Di sini dia bilang 20 dirham saja. Setengah harga pasar. Jatuh tempo lagi. Kata Ali, baiklah, saya beli. Tapi sepakat ya, saya bayar kapan ada duit. Iya. Pergilah orang itu, Ali bawa unta itu. Tetap mau ke rumah Nabi SAW. Karena unta ini juga harus masih utang, belum disembeli sama dia kan gitu. Baru jalan berapa langkah, orang yang punya unta pertama masih belum hilang bayangannya. Ada orang lewat, orang Ansar juga, asli Madinah juga, kenal pemilik unta ini. Lihat bagaimana Allah mengatur sebuah cerita ini, hidup ini gampang sekali. Ketemu sama orang ini, Assalamualaikum, ayah Hasan, apa kabar baik? Untamu bagus ya? Oh ya, ini orang yang nanya, ini tahu pemilik unta yang pertama ya. Untamu bagus ya, mau jual nggak? Mau. Berapa kamu mau jual? Kata Ali, 40 dirham. Karena harga pasaran 40 dirham. Subhanallah, orang itu nggak nawar, nggak apa. Langsung kasih 40 dirham, ini cash. Ali bin Abi Thalib ambil, kejar orang yang pemilik pertama unta, bayar 20 dirham. Dapat 20 dirham cash. Sedekah 2 dirham, dapat 10 kali lipat. Maka dengan itu Ali bin Abi Thalib bisa beli makanan buat keluarganya sebulan. Keyakinan. Yakin tentang
Apa yang Allah perintahkan benar. Bapak Ibu, kalau Allah halalkan baik buat kesehatan, buat segala macam, nikmati. Allah haramkan buruk, jangan diganggu. Tidak usah coba-coba. Oh ini babi haram, tapi saya mau tahu dagingnya. Nggak perlu coba. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada ikan. Nggak usah makan, itu haram. Karena yang haram itu sedikit, kan gitu. Khamr, nggak boleh minum khamr. Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak. Gitu. Nggak boleh zina, boleh nikah, gitu. Hamil di sini malu, hamil di sana gembira, kan gitu. Jadi Allah kasih solusi, kan gitu. Bukan tidak ada solusinya. Jadi yang haram itu sedikit sebenarnya. Untuk apa terjerumus di situ? Ali bin Abi Thalib punya kisah yang lain. Apa itu sekarang di zaman khilafahnya, waktu jadi raja radhiyallahu anhu. Saya sangat tertarik dengan kisah ini karena saya lihat luar biasa untuk menambah keimanan. Ali radhiyallahu anhu pernah satu waktu kehilangan baju perang. Cari baju perangnya gak ada. Sudah berapa hari dicari gak ketemu. Dia lewat, ini waktu itu tinggal di Kufah ya. Karena Ali radhiyallahu anhu di akhir hidupnya pindah ke Kufah. Ibu kota dari Madinah pindah ke Irak. Waktu dia lagi jalan-jalan di pemukiman masyarakat Kufah, rupanya ada orang Yahudi di situ. Dia lewat depan rumah orang Yahudi ini, ada baju perangnya dia. Lagi dijemur. Ali tahu betul radhiyallahu anhu ini baju perangnya. Tapi dia tidak ambil langsung. Lihat bagaimana seorang muslim bermuamalah. Dia ketuk pintunya Yahudi itu sambil dia berkata, "Hai Yahudi, saya mau nanya." Kata dia, "Iya. Itu baju perang di depan punya siapa?" Kata si Yahudi, "Punya saya. Jelas-jelas di rumah saya, punya saya, hai Amir Mukminin." Waktu itu Ali raja loh ya. Raja. Ini raja muslim lagi bicara sama masyarakat biasa kafir lagi. Maka kata Ali, "Tapi itu baju perang saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada tanda sini, ada tanda sana, ada tahu." Kata dia, Amir Mukminin, "Sudah saya jawab. Baju perang ini di rumah saya, berarti punya saya." Apa kata Ali? Ada 3 kejadian Bapak Ibu sekalian yang membuat Yahudi ini syahadat. Masuk Islam gara-gara 3 kejadian ini. Yang pertama, Ali bilang, "Baiklah kalau gitu, kita ke pengadilan aja." Padahal Ali itu tuh raja. Dia bisa rampas saja selesai. Apalagi Yahudi bagi dia nggak perlu gitu. Tapi Islam tidak mengajarkan itu. Kata Yahudi ini, "Saya heran, rajanya muslim ini ngajak saya ke pengadilan. Saya ini masyarakat biasa. Bahkan selama ini belum pernah bicara sama Ali." Dan di tengah jalan lagi menuju ke pengadilan, dia bilang, "Ali bin Abi Thalib berbicara dengan saya, tanya tentang istri, anak. Nggak ada rasa benci atau apa, nggak. Ya sudah, nanti pengadilan yang putusin." Seperti itulah. Kata Yahudi ini, "Saya kagum melihat ini. Ini kejadian pertama yang sudah membuat dia kagum. Kok bisa raja muslim? Kalau ini raja Yahudi mungkin sudah main rampas aja nih. Masih ngajak ke pengadilan, di tengah jalan pun tidak bicara masalah produk itu. Bicaranya masalah anak, istri, bagaimana anak kamu, istri kamu. Karena dia raja, dia mau tahu adil nggak sama masyarakat ini." Dia bilang kejadian kedua yang membuat saya kagum adalah, dan ini sebab dia masuk Islam, waktu masuk ke pengadilan. Waktu masuk ke pengadilan. Begitu masuk ke pengadilan, dia bilang, jadi orang lagi pada duduk semua nunggu majelis hakim. Hakimnya lagi memutuskan, 2 orang maju, 2 orang maju gitu kan. Dia bilang, Ali bin Abi Thalib ini memberikan salam untuk umat Islam di dalam pengadilan. Uniknya, mereka semua jawab salam tapi tidak ada yang berdiri. Nggak ada yang berdiri, dia raja datang, salaman. Mungkin kalau kita gitu presiden datang, mungkin kita berdiri. Ini nggak ada yang berdiri, nggak ada yang apa. Dan si hakim pun, ya waktu itu Shuraih namanya Al-Qadhi, yang terkenal dengan keadilannya. Dia mengatakan, "Silakan wahai Amir Mukminin." Tahu maksudnya silakan apa? Silakan antri ke belakang. Kata si Yahudi ini raja mereka. Salam, tidak ada yang berdiri, sambut dia, apa biasa saja. Bahkan hakim yang digaji dan ditunjuk oleh Ali, suruh silakan Amir Mukminin, suruh antri di belakang. Tanda tanya ini, sama Yahudi tanda tanya. Kalau kita orang Islam tidak usah tanda tanya, karena Ali bin Abi Thalib karena keadilannya, sampai dikatakan dalam kisah beliau hampir tiap hari kelihatan di jalan dan di pasar.
Sudah biasa Ali bin Abi Thalib masuk pasar, ngangkatin barangnya, masyarakatnya ke atas unta. Sudah biasa jenguk orang sakit, sudah biasa pikul jenazah. Raja. Luar biasa gitu. Ya. Jadi makanya masyarakatnya tidak menganggap ini sebuah istimewa, biasa saja. Bukan, sudah tiap hari ketemu. Mau ketemu Ali bukan pakai perantara-perantara segala macam, sudah nggak perlu. Kata Yahudi ini yang kedua ini, sebab dia masuk Islam. Dia sudah kagum-kagum nih. Kok bisa begini? Dan Ali bin Abi Thalib tidak marah sama sekali. Antri sampai tiba giliran. Yang ketiga yang buat dia masuk Islam ini yang luar biasa. Waktu tiba giliran, kata Yahudi ini, maka Hakim Syurai tanya, Amir Mukminin, ada apa? Anda datang ke sini. Kata Ali, saya kehilangan baju perang berapa hari yang lalu. Tadi pagi saya jalan-jalan ke pemukiman masyarakat Kufah. Saya temukan ada ini baju perang yang dipegang sama orang ini di rumah dia. Dan saya yakin itu baju perang saya. Gitu kan? Ada tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Si hakim muslim ini, bayangkan ya, ini orang muslim itu bermuamalah sama Tuhannya, bukan sama orang di depannya. Walaupun ini rajanya, tapi dia sekarang di pengadilan. Dan mau sedang mencari kebenaran. Kata Syurai, baik Amir Mu'minin, saya akan bertanya pada Yahudi. Kayak bagaimana ceritanya hai Yahudi? Saya sudah jawab Amir Mu'minin. Waktu di rumah saya dia sudah tanya. Jelas baju perangnya di rumah saya, berarti punya saya. Maka hakim balik lagi ke Ali. Ya Amir Mu'minin, apakah anda punya saksi? Kata Ali, tidak ada yang kenal baju ini kecuali istri sama anak saya. Ya. Istrinya, Fatimah, adalah sudah lama meninggal. Karena Fatimah meninggal setelah meninggalnya Nabi alaihissalam di zaman khilafahnya Abu Bakar. Ada istri Ali juga pada saat itu, tapi tidak begitu mengenal baju perang ini. Paling kenal Fatimah sudah meninggal. Dan ada Hasan dan Husain. Gitu. Kata hakimnya, ya Amir Mu'minin, anda tahu dalam Islam, dalam hukum agama kita, tidak boleh anak menjadi saksi buat orang tua. Dan tidak boleh orang tua jadi saksi buat anak. Kenapa sih saling bela? Berarti kesaksian Hasan Husain sudah tertutup. Ada yang lain? Kata Ali, tidak ada. Kata si Yahudi ini sebab dia masuk Islam. Dia bilang apa? Saya kaget tiba-tiba hakimnya berkata, ya Amir Mu'minin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punya Yahudi. Dan lebih unik lagi, Ali bilang apa? Baiklah kalau begitu. Sudah selesai. Hakim sudah, nggak ada saksi, nggak ada apa, sudah nggak usah. Kata si Yahudi, saya terperanjat melihat itu, karena ini kayak apa namanya orang yang mengeluh di pengadilan yang terakhir, nggak ada lagi orang setelah itu. Maka Syurai pun baca kafaratul majlis, dia turun dari mejanya mau keluar, jalan santai sama Ali, ngobrol berdua. Padahal ini tadi baru kasih keputusan salah menurut dia gitu kan. Maka waktu jalan berdua ngobrol, Ali seperti tidak ada apa-apa, sudahlah, bukan hak saya, bukan rezeki saya. Seperti itu. Lalu kata si Yahudi ini, sebentar Amir Mu'minin, sebentar hai Syurai, hai Qadhi, hai Hakim gitu. Apakah pengadilan sudah selesai? Kata mereka berdua, iya, sebagaimana kau sudah lihat. Kata Ali, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Saya yakin, ada buktinya, tapi saya tidak punya saksi. Dan agama kami mengajarkan itu. Kata si Yahudi, hai Hakim, betulkah sudah selesai? Kata dia, iya. Dan saya sudah putuskan itu baju perang kamu, gitu kan. Lalu kemudian Yahudi itu tiba-tiba mengatakan, wahai Amir Mu'minin, wahai Hakim, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu cara masuk Islam. Kata Ali, kenapa kau masuk Islam? Orang Yahudi ini susah sekali masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada 12 orang dari Yahudi di zaman beliau ya, Nabi yang berdakwah, 12 orang saja masuk Islam, sudah masuk Islam semua Yahudi. Jadi saking susahnya. Kalau ada Yahudi masuk Islam itu prestasi luar biasa gitu. Ya. Kata Ali, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, demi Allah wahai Amir Mu'minin, ini baju perang anda. Saya curi berapa hari lalu memang. Baru ngaku dia. Dan saya masuk Islam justru karena keadilan agama kalian. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, coba pikir secara akal. Apa yang membuat Ali bin Abi Thalib mau mengetuk rumah Yahudi? Tidak langsung ambil, padahal dia yakin
Dan Ali tidak pernah bohong orangnya. Kenapa dia masih ajak ngobrol si Yahudi? Kenapa masih mengajak ke pengadilan? Kenapa masih mau menerima antri? Kenapa masih mau menerima keputusan syurai hakim tadi? Semua itu karena keyakinannya bahwasanya keadilan dan kebenaran ada dalam agama Allah. Dan gara-gara itu orang lain masuk Islam. Dan ada banyak kisah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kisah yang luar biasa seperti ini. Setiap umat Islam yang menjalankan perintah agamanya, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan karena yakin Allah perintahkan dan mengejar pahalanya dari kebaikan dan menjauh siksaan dari larangan, kecuali mereka bahagia. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara itu. Izinkan saya tutup dengan kisah seorang pedagang muslim. Ini saya sisipkan, saya sebenarnya tadi 4 itu kisah intinya ya. Ada pernah pedagang muslim di Irak. Ini juga menjadi penyebab orang Yahudi masuk Islam. Dia bilang sama anaknya masih kecil, anaknya masih 6 tahun. Kebetulan waktu itu Irak, orang Yahudi datang, orang Nasrani tinggal, dibolehkan oleh pemerintah Islam ya. Maka dia bilang sama anaknya masih kecil, ayah mau ke masjid, jaga toko nak, bilang toko kain. Kalau ada orang yang beli, harganya ini sekian, harganya ini sekian, harganya ini sekian. Anaknya bilang baiklah. Tapi anaknya ini sudah tahu orang Yahudi itu seperti apa, orang Nasrani seperti itu, dia tahu ya. Waktu ayah lagi ke masjid, ada satu orang Yahudi datang. Ciri Yahudi untuk Bapak Ibu sudah tahu ada topi kecil di kepalanya ya. Di tengah-tengah kepala. Maka orang Yahudi itu bilang, berapa harganya ini? Berapa harganya? Anak kecil ini rupanya karena tahu Yahudi didobelin harganya. Dalam kisah begini, nah ini Yahudi, mahalin aja. Yahudi ini akhirnya beli satu roll kain besar. Pergi, bayar, pergi. Tapi di dalam kisah ini tidak disebutkan berapa harganya. Yang jelas, si muslim ini pada saat pulang dari masjid, dia tanya anaknya, ada yang belanja tadi? Ada. Siapa? Satu orang Yahudi. Berapa kau jual? Saya dobelin ayah. Kenapa? Karena dia Yahudi. Kata ayahnya, tidak boleh anak. Bukan berarti karena dia Yahudi baru kita bisa menipu. Larangan menipu, menzalimi orang, baik muslim atau non muslim. Nggak boleh. Mana uangmu tadi? Yang lebih. Harga kamu ambil nilainya saja. Kembalikan uang itu. Dikembalikan. Lalu si muslim ini mengejar Yahudi tadi. Rupanya karena dia punya tunggangan, sudah jauh, sudah sampai di tempat yang jauh, dikejar terus sampai ketemu. Atau sudah ketemu, kata si muslim, sebentar Yahudi, ada cirinya, dia pegang kain, topi. Sebentar hai Yahudi, apa kau tahu yang belanja di toko kainnya anak kecil jaga? Dia bilang iya. Baik, saya pemilik toko, dan tadi itu anak saya. Karena dia lihat kamu Yahudi didobelin harganya. Maka ini saya kembalikan setengah harga kainmu. Kata si Yahudi, apakah kau kejar saya dari sana tokomu ke sini hanya untuk mengembalikan duit saya? Kata dia, iya. Karena agama saya mau nyuruh saya jujur. Dia yakin itu perintah agama, nggak boleh. Tahu Tuhannya akan hukum, gitu kan? Saya memang disuruh begitu. Tiba-tiba Yahudi itu masuk Islam, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Saya tidak sangka kalau sampai seperti ini, tapi perlu kamu tahu, orang Yahudi sulit sekali untuk ditipu. Tadi waktu saya masuk ke toko kamu, sebenarnya kamu tidak ikuti perkembangan pasar. Harga kain yang kamu jual ini, sekarang harganya sudah 4 kali lipat dari harga pasar. Waktu anakmu jual double, saya tahu, tapi saya tetap beli. Gitu kan? Cuma saya masuk Islam justru karena keadilan, justru karena kejujuran kamu. Dan begitu seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Seorang muslim itu bermuamalah sama Tuhannya, bukan sama manusia. Dan dia yakin betul ini kebenaran. Bapak Ibu akan selalu semangat hidup kalau tahu, oh betul surga itu ada. Kita akan selalu tinggalkan kesalahan, oh kalau betul neraka itu ada. Dan harus memang, tidak bisa tidak. Dan cara memunculkan keyakinan cuma satu, belajar. Majelis ilmu, nggak bisa enggak. Bapak Ibu belajar, baca, gitu kan. Maka akan muncul keyakinan. Dan keyakinan kalau sudah ada membuat kita punya prinsip hidup. Dan akhirnya kita akan menjalankan agama ini. Jadi tidak boleh bimbang. Allahu a'lam. Begitu saja, terima kasih waktunya dan kepercayaannya. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.